Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Shalom, Tuhan Yesus selamat memberkati pagi, kita Bapak semua. Ibu yang terkasih, Jemaat Menara Pengharapan di tempat ini bersama dengan saya dan juga yang mengikuti melalui Zoom, Pak Yopi dan Ibu. Selamat pagi, dan juga yang mengikuti melalui kanal YouTube, kiranya kita semua diberikan kesehatan dan dalam keadaan yang baik, dan bersyukur kalau di hari Minggu ini, di pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini. Kita bersyukur untuk setiap kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh kita rasakan sampai detik ini. Dan Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengangkat pujian ini, berkat kemurahan-Mu. Biarlah kita senantiasa mengucap syukur untuk segala karya yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Amin Tuhan. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini. Jemaat saja pujikan pujian ini. Karena kasih-Mu. Amin Tuhan. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih. Amin Tuhan.
kita pagi hari ini dalam doa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini. Kami boleh menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, bahkan penyembahan kami kepada Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini atas kasih dan anugerah Tuhan. Kami tetap mengalami kekuatan dan juga kesehatan daripada Tuhan. Bila Tuhan yang memberkati ibadah kami ini, dari pertama pertengahan sampai akhirnya Tuhan, biarlah Tuhan juga yang bekerja di dalam hati kami masing-masing, sehingga pada saat firman Tuhan ditaburkan, hati kami boleh mengalami sukacita dan juga kebahagiaan yang daripada Tuhan. Berkatilah ibadah ini Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan juga yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami bawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, terima kasih Pak Saud. Dan silakan duduk pada Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, kita bersyukur untuk segala yang Tuhan kerjakan dan rancangkan dalam kehidupan kita hari demi hari. Dan saya mengundang Bapak Ibu, mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau membagikan kesaksian atau cinta kasihnya Tuhan dalam kehidupannya, atau pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Dipersilakan. Ada barangkali? Oke, belum ada. Untuk sambil menunggu, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat pujian ini, Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kita angkat pujian ini dari awal. Tak terbayang kebesaran-Mu. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, ya Tuhan. Setiap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh,
Raja mulia, Raja mulia. Bapak Ibu sebelum duduk, saya rindu Bapak Ibu untuk memberikan tos satu sama lain, katakan Tuhan Yesus amat sangat baik. Tuhan Yesus amat sangat. Ya, kepada yang di rumah mengikuti lewat Zoom, tos dari kami Bapak Yopi. Tuhan Yesus amat sangat baik bagi kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu. Dipersilakan. Barangkali ada yang mau menyampaikan kesaksiannya. Oh, Tio. Ya, baik, shalom semuanya. Jadi aku mau sedikit kesaksian di sini. Ya, sedikit sentilan sama penyertaan lah dari Tuhan gitu loh. Banyak sih, bener. Ya tapi disimpelin lah sedikit ceritanya gitu. Jadi kemarin tuh kan ada acara wisudaan tuh kampus di Hotel Horizon. Terus kan aku tuh udah tergabung lah sebagai anggota Mokoplas di STHB. Akhirnya sebenarnya tuh Hotel Horizon tuh 1 kilo dari rumah aku gitu loh. Cuman karena aku solid, jadi aku ke kampus dulu. Kumpul lah sama yang kating-katingnya, terus berangkat bareng. Akhirnya kan aku tahu jalan tuh ke Hotel Horizon. Cuman karena waktunya udah mepet, jadi aku yang mimpin jalan sekalian lihat Google Maps gitu loh. Jadi yang pokoknya jalur terdekatnya dari mana lah. Singkat cerita sampailah udah di hotel kan, udah di parkiran. Aku taruh HP lah di dashboard motor yang loker motor itu. Terus parkir lah di belakang Hotel Horizon itu. Nah itu tempatnya tuh rame tapi nggak ada CCTV, sepi gitu loh. Terus akhirnya aku sama kating-kating aku buru-buru kan, soalnya udah pada keluar yang wisuda. Kita kan mau konvoy teriak-teriak selamatan gitu buat yang mantan UKM Mokoplas juga. Akhirnya kita buru-buru ini pasang bendera segala macem, kumpul, terus siap-siapin yel-yel, ya salam futuristik apalah itu. Akhirnya singkat cerita 20 menit kemudian aku teh ngeliat tas gitu kan, bawa tas lempang. Lah ini HP mana? Akhirnya aku balik kan tuh ke parkiran. Lah nggak ada juga di loker, panik kan aku. Akhirnya aku ke yang kating aku itu, ke pengurusnya. Aku bilang, Kak aduh Kak HP aku hilang. Akhirnya diminta Google Location, udah di WA, telepon segala macem. HP-nya nggak aktif, terus WA-nya checklist 1 gitu loh. Udahnya ya apa, panik kan aku kan. Pokoknya itu tuh padahal data seluler sama lokasinya tuh padahal nyala gitu. Tapi tiba-tiba checklist 1 gitu, aku udah mikir wah udah ini mah udah diambil kayaknya. Akhirnya lapor lah ke satpam, ke kepala keamanan segala macem. Cuman ya berakhir zong gitu lah. Terus udahnya mana pakai hujan segala lagi pas mau pulangnya kan, di akhirnya nunggu di basement. Aku sambil ya biasa namanya cowok ada ngerokok dikit lah. Sambil ngerokok aku mikir aduh ya Tuhan, aku tak ada salah apa ya Tuhan, aduh maaf atuh. Terus ya udah akhirnya aku pas mau pulang, kating-kating yang mau Koplas itu juga akhirnya malah pada ikut sama aku gitu ke rumah buat laporan ke papi mami. Banyakan, ada berapa? Ada 5 orangan lah. Akhirnya ngobrol-ngobrol, udah aman segala macem. Aku ngurusin data, untungnya puji Tuhannya data-datanya juga ke backup di laptop aku gitu. Terus singkat cerita udah aman lah data-data segala macem. Cuman ya tetep rada sedih tetep itu HP, make kecolongan segala, teledor gitu. Terus ya udah akhirnya besoknya aku kan pakai HP si Dede sementara. Cuman aku teh nggak tahan pisan, aduh ini HP apa sih butut banget dah. Ngetik aja banyak tiponya. Akhirnya aku berdoa lah Tuhan, aduh harus gimana lagi nih ya Tuhan. Tiba-tiba kelintas di pikiran aku ngechat si Mami, Mi pulang beli HP we lah. Kan aku masih ada tuh duit sisa kerja dulu. Patungan lah sama si Mami, aku berapa juta, Mami berapa ratus ribu. Belilah HP ini nih sekarang. Ya, HP baru, bukannya mau nyombong. Ini kan kasihan gitu. Ya jadi gitulah.
banyak juga ya itu penyertaan Tuhan gitu loh. Akhirnya pas sudah kebeli aku doa makasih ke Tuhan segala macem. Terus aku jadiin ini pelajaran buat kedepannya biar nggak teledor lagi. Soalnya emang keseringan aku tuh sering banget, pokoknya bukan sekali dua kali, beratus-ratus kali aku naruh HP di dashboard ketinggalan. Itu tuh udah hal yang biasa buat aku, bad habit gitu loh. Terus ya ginilah udah hampir sebulan kan kehidupan di kampus ini ada aja lika-likunya. Ada yang gak suka sama aku, main fitnah aja, salah paham akhirnya curhat aku cutting mending gimana ya, cuman puji Tuhannya bisa diselesain baik-baik lah. Ya semoga aja penyertaan Tuhan selalu ada di hidup aku gitu loh. Ya jadi sekian dari aku, makasih. Ya luar biasa ya Bapak Ibu. Ya Bang Tio memang anak yang ya cukup teledor sekali dalam memelihara barang-barang. Saya juga sama papahnya sama omahnya juga, aduh udah luar biasa. Kami mah nyanyiin dia hampir tiap waktu, awas hati-hati, handphone, kunci motor, bahkan motor sekalipun. Karena kadang kunci motor juga masih suka kegantung Bapak Ibu, kadang juga nggak dikunci stangnya, aduh ngeri. Ya biar gimana juga istilahnya ya tetap harus hati-hati ya dengan segala apa yang kita miliki, apa yang Tuhan kasih juga kita harus jaga gitu. Ya nggak apa-apa pembelajarannya, cuma saya pengen ketawanya kenapa dia harus pulang tuh harus bawa sekompi itu kakak tingkat karena takut sama orang tua. Aduh Tio ya, tapi bersyukur Bapak Ibu Tuhan masih menyertai Tio dan juga menyertai kita semua. Kita selalu dijagai oleh Tuhan ya Bapak Ibu. Ya barangkali ada lagi yang mau memberikan kesaksiannya. Oh silakan Ibu Ausia. Menyaksikan betapa baiknya Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Terlebih betapa besar penyertaan Tuhan bagi kami ketika orang tua kami dipanggil oleh Tuhan dan kami boleh kembali ke kampung dan balik lagi ke Bandung dengan keadaan sehat. Saya pikir itu penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa gitu ya. Saya mau cerita sedikit. Nah, sebenarnya seminggu sebelum kepergian mama saya, kami masih nelpon seperti biasa, masih berdoa bersama-sama, masih bernyanyi bersama-sama dengan Pak Saud gitu. Jadi tidak ada pikiran dia akan pergi gitu. Tidak ada sama sekali pikiran dia akan meninggal pada saat itu. Nah, ternyata setelah seminggu kemudian, itu kebetulan waktu minggu yang lalu tanggal 15 pulang dari gereja, kok banyak nelpon gitu. Kita masih di jalan kok banyak nelpon. Nah kita hubungi, nah ternyata mama itu sudah langsung kritis, sudah agak beda lah gitu kan. Nah udah malam langsung kita hubungin pendeta di sana supaya ada dulu yang memberikan perjamuan kudus. Dan puji Tuhan itu masih sempat dilaksanakan perjamuan kudus. Baru hari Senin jam 5:30 baru dia pergi dipanggil oleh Tuhan. Dan saya lihat di sana bagaimana penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan secara khusus bagi kami semua anak-anaknya, karena kami itu semua kan dirantau ya, di perantauan. Kami 12 bersaudara, kami semua dirantau ada 10 orang. Dan saya melihat bagaimana kuasa Tuhan begitu mengasihi kami semua saudara bersaudara, sehingga kami boleh pulang bersama-sama, masih boleh melihat mama saya walaupun dia sudah tidak ada gitu. Lalu yang kedua yang saya mau saksikan bagaimana kerjasama di gereja yang diikuti oleh orang tua saya gitu. Saya melihat di situ antara setiap jemaat, pendeta dan juga panitia gereja itu semua ambil bagian gitu. Jadi mereka itu kalau di kampung itu masih ada gotong royong, sistem gotong royongnya masih kuat sekali, sehingga mereka semua boleh seperti merasa sepenanggungan. Padahal
mereka itu sebenarnya kan pekerjaannya ya namanya di kampung ya bertani, kehidupannya bagaimana ya kita pasti tahulah. Tetapi saya melihat mulai dari hari pertama sampai hari terakhir pemakaman orang tua saya melihat kerjasamanya begitu kuat, rasa persaudaraannya begitu kuat di dalam gereja maupun di dalam lingkungan tersebut. Dan saya pikir itu suatu hal yang sangat luar biasa dan jarang kita lihat sekarang ini, apalagi di kota ya. Kalau mungkin di kota kan ya enggak persaudaraannya mungkin sudah agak dingin, sudah tidak terlalu memperhatikan orang. Tetapi saya melihat di situ begitu bagus persaudaraannya di gereja bersama dengan orang-orang sekeliling di kampung itu. Saya pikir ini luar biasa sekali dan perlu untuk dicontoh itulah. Dan saya lihat, dan itu yang kedua. Lalu banyak sekali sebenarnya pengalaman ataupun pembelajaran yang bisa diambil dari sepeninggalan orang tua saya. Lalu yang ketiga, saya melihat bagaimana rasa cinta ayah saya terhadap ibu saya. Nah, setelah dia meninggal ini baru saya berpikir gitu ya. Ternyata bapak saya ini sudah mempersiapkan semua yang diperlukan untuk ibu saya pas dia meninggal gitu. Dan itu sesuatu hal yang luar biasa gitu. Dan mungkin itu perlu lagi ya, perlu dicontoh bagi suami-suami kita. Suami-suami kita yang hidup sekarang ya, mungkin perlu itu dicontoh supaya ketika istrinya meninggal bukan jadi sesuatu yang yang tidak meninggalkan sesuatu yang menderita atau apa gitu. Dan saya lihat di situ gitu, orang tua saya, bapak saya begitu mengasihi mama saya, sehingga sampai pada masa dia meninggal pun dia sudah persiapkan segala sesuatu yang diperlukan gitu. Ya, saya rasa itulah yang bisa saya bagikan buat kita pagi hari ini. Itulah pembelajaran yang bisa saya ambil juga hikmahnya gitu ya, bagi saya pribadi, baik itu bagi keluarga maupun bagi berjemaat di gereja. Karena saya melihat itu luar biasa sekali kerjasama mereka yang sangat baik, sepenanggungan, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya sampai 3 hari sampai ke pemakaman. Kami lihat begitu bagusnya ya ini daripada gereja tersebut ya. Mungkin itu yang bisa saya bagikan untuk kita, hikmah yang bisa saya bagikan untuk kita semua. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih buat semua Bapak Ibu yang ada di gereja. Terima kasih untuk ucapan dan doanya bagi kami, sehingga kami bisa pulang ke kampung dan kembali lagi ke Bandung dengan kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih Bu Saud. Sekali lagi kami keluarga Menara Pengharapan tempat ini mengucapkan turut berbelasungkawa atas berpulangnya Ibu terkasih. Kiranya Roh Kudus yang akan terus memberikan kekuatan penghiburan bagi Ibu dan juga kakak beradik semua dimanapun berada. Dan bersyukur untuk semuanya prosesnya boleh berjalan lancar ya Bu ya. Contoh buat kita ya Bapak Ibu, semoga kita juga bisa memelihara kebersamaan dan tali persaudaraan di antara kita, biar kita juga boleh saling menguatkan, saling bersama-sama kalau ada yang mengalami sesuatu, biar kita juga selalu saling tanda kutip istilah sekarang mah gercep, gerak cepat untuk yang mungkin mendoakan atau saling care satu sama lain lah ya bagi kita jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapak Ibu, dan ditunggu ya Bapak Ibu kesaksiannya di minggu yang akan datang. Kita sekarang akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur untuk kemurahan-kemurahan yang boleh Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita hari demi hari. Dan Bapak Ibu,
apapun yang Bapak Ibu sedang hadapi saat ini, percayalah bahwa Dia senantiasa melimpahkan kekuatan bagi kita, melimpahkan kasih setianya dan juga kemurahannya dalam kehidupan kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat pujian ini bagai Raja Wali. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Kita angkat pujian dari awal. Hanya kepadanya aku kan berlari, hanya kepadanya ku kan berlari. Amin Tuhan. Ya Tuhan, kami hanya percaya kepadamu ya Tuhan. Dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia. Amin Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang
campur tangan-Mu dalam kehidupan kami, pasti yang terbaik. Amin Tuhan. Ya Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan, anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar. Kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan, saya persilahkan. Benar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih bisa sebentar kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati kami masing-masing. Sehingga pada saat firman-Mu ditaburkan, kami boleh Tuhan menerima dengan sukacita Tuhan. Dia juga hamba-Mu yang Tuhan percayakan, biarlah Tuhan juga yang menolong dia, yang memampukan dia supaya kuasa-Mu boleh nyata. Nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih pada pagi hari ini kita berjumpa kembali. Saya bisa menyaksikan bagaimana kehidupan mertua atau ibu kekasih yang telah dipanggil Tuhan. Hanya satu, dia sudah berumur 96 bulan, ya, 96 lewat 6 bulan, ya. Dia satu hal yang dia tetap ingat, bahwa dia tetap mengingat puji-pujian. Bahkan dia tetap mengingat tentang Tuhan di dalam kehidupannya, ya. Walaupun dia sudah menderita sakit selama 22 tahun. Dia di tempat tidur, tetapi hal-hal yang menarik saya lihat, dia tetap firman Tuhan terus ada di dalam hatinya. Ya, ini yang sangat menarik. Bahkan pada saat saya melihat di sana di kampung istri saya itu, setiap hari Minggu semua libur, pasar libur, semua orang ke gereja, ya, semua orang ke gereja. Tapi satu hal yang saya lihat, bahkan di dalam walaupun mereka menghormati hari Sabat, tapi satu hal ada juga kekurangannya. Kekurangannya apa? Kadang-kadang nggak sesuai apa yang mereka hari Sabat, dan juga mereka nggak sesuai dengan kehidupan kekristenan. Ya, Minggu ke gereja semuanya, terus juga kalau Senin Selasa mereka bisa minum tuak, melakukan segala hal itu yang terjadi di kantong-kantong Kristen. Ini hal ini. Karena itu saya merenungkan apa sebabnya sebenarnya. Apa penyebabnya, kenapa situasi yang terjadi di kantong-kantong Kristen ini bisa terjadi. Padahal mereka juga sering datang ke gereja. Satu gereja bisa 150 orang, bisa ada 200 orang, banyak sekali. Tetapi setelah pulang gereja, mereka tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan.
itu di sisi lain. Karena itu saya merenungkan, kita buka dalam Lukas. Lukas pasal 8, ini saya pikir tadi saya ubah sebentar, tadi saya udah bawa laptop tapi saya berpikir untuk mengalihkan di dalam Lukas. Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 4 sampai dengan ayatnya ke-8. Saya akan bacakan Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 4 sampai dengan 8. Kalau sudah ketemu saya akan bacakan. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkata ia dalam perumpamaan, ada seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan selalu tumbuh. Dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan hempitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Ada 3 persoalan di sana. 3 persoalan. Benih itu diumpamakan firman Tuhan. Ketika orang banyak datang berbondong-bondong kepada Yesus, orang banyak datang. Ada masalah yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Ada 3 hal. Ketika benih itu ditaburkan, yang pertama di pinggir jalan, yang kedua di yang berbatu-batu, ya, yang kedua tadi di berbatu-batu, dan juga yang keempat di semak duri. Ini masalah terjadi. Yang keempat adalah di tanah yang subur. Ini permasalahannya. Jadi orang banyak itu datang mendengarkan firman Tuhan, tetapi masalahnya yang terjadi. Kalau kita mendengarkan artinya, kalau kita baca ayat 12 di sana dikatakan di sana, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Nah, ternyata pada saat orang mendengarkan firman Tuhan, orang datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan, maka dikatakan, maka datanglah iblis. Untuk apa? Mengambil firman Tuhan itu dari dalam hatinya. Ya, dari dalam hatinya yang benar. Sehingga pada saat itu mereka tidak mendapat apa-apa. Karena firman yang didengarkan itu di gereja diambil oleh iblis. Ini masalah yang terjadi pertama. Karena itu kalau kita bandingkan di dalam Matius pasal 4 ayat 3 sampai dengan ayat 4, di sana dikatakan bahwa iblis itu membawa Yesus Kristus ke bumbungan bait Allah. Ke bumbungan bait Allah itu diartikan bahwa Yesus itu dibawa ke bumbungan bait Allah, ditempatkan di sana. Sehingga dikatakan iblis mengambil firman Tuhan. Dia ambil firman Tuhan dari dalam Mazmur pasal 91 ayat 11 sampai 12. Dikutip oleh, bahkan dikatakan kepada Yesus, jatuhkanlah dirimu, maka malaikat-malaikat akan menopang engkau. Nah ini. Jadi kalau itu dikatakan bahwa iblis itu selalu sampai saat ini selalu bereaksi untuk mengambil firman Tuhan dari hati orang-orang yang percaya, yang mendengarkan firman Tuhan. Sehingga apa? Kehidupannya tidak berubah.
Walaupun dia mendengarkan firman Tuhan, kehidupannya tidak berubah. Sama seperti yang tadi di kantong-kantong Kristen. Mereka mendengarkan firman Tuhan, tapi setelah itu tidak ada firman Tuhan di dalam hatinya. Jadi kosong. Ini yang terjadi. Kenapa orang Kristen itu tidak bertumbuh imannya? Karena iblis selalu ambil. Karena itu iblis lebih pintar dari kita tentang masalah firman Tuhan. Iblis lebih pintar karena setiap hari minggu dia akan bekerja mengambil setiap firman yang telah ditaburkan, diambil. Maka dia lebih pintar dari orang-orang percaya. Benar enggak? Ini diulangi dalam Kejadian pasal 3. Iblis juga mengatakan tentang firman Tuhan kepada Hawa, sehingga Hawa jatuh. Firman Tuhan itu diambil. Jadi firman Tuhan yang didengarkan itu selalu diambil. Ini masalah. Kenapa orang percaya itu selalu kosong firman Tuhan dalam hatinya? Ya, sedangkan di dalam Mazmur pasal 19 ayat 11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa. Artinya di sana kita harus mengambil firman Tuhan itu, kita simpan di dalam hati kita supaya kita tidak berdosa. Ini masalahnya. Ya. Masalahnya supaya kita tidak berdosa. Tetapi iblis itu mengambil firman Tuhan dalam hati kita sehingga terus kita jatuh dalam dosa. Yang kedua, artinya yang kedua ayat 13 di sana. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, itu ialah orang yang telah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dalam masa pencobaan mereka murtad. Ya, yang di atas di batu-batu itu. Mereka mendengarkan firman dengan sukacita, ada semangat. Ya. Firman itu bertumbuh di dalam hati mereka. Ada semangat. Tapi semangatnya mungkin hanya seminggu, hanya 3 hari, 4 hari, hanya sebulan. Tetapi ketika ada masalah, dikatakan di sana ada masalah. Tetapi mereka tidak berakar di dalam. Firman Tuhan ada dalam hati tetapi tidak berakar. Karena itu kalau kita bandingkan di dalam Kolose pasal 2. Kolose pasal 2, kalau satu orang bisa baca Kolose pasal 2. Satu orang bisa baca Kolose pasal 2, di sana ditegaskan bagaimana dikatakan Kolose ini oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Pasal 2 ayat 6 dan 7. Saya akan bacakan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atasnya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Artinya kita harus memelihara firman Tuhan itu di dalam hati kita. Melalui apa? Melalui membaca Alkitab. Ini penting. Saya lihat banyak di kantong-kantong Kristen tidak membaca Alkitab. Bahkan ke gereja hanya membawa hanya buku nyanyian. Tetapi Alkitab enggak. Bagaimana bisa berakar? Sehingga di dalam 13 tadi mendengar firman, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja. Mereka hanya percaya sebentar saja. Percaya sebentar saja. Pencobaan mereka murtad pada saat ada pencobaan. Pada saat ada masalah yang mereka hadapi. Karena tidak berakar, maka dikatakan gak kuat iman. Masalah-masalah pencobaan, masalah datang, akhirnya apa? Pada saat kita sebagai orang percaya, pada saat masalah datang, masalah banyak kita hadapi.
masalah semakin hari semakin banyak. Ya. Bukan berarti masalah semakin habis, tetapi masalah semakin banyak. Masalah saat ini masalah peperangan, masalah ekonomi, masalah ini semakin menghimpit orang-orang atau manusia. Baik yang percaya maupun tidak percaya, disitulah mulai banyak orang yang meninggalkan Tuhan ketika pencobaan itu datang. Ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa. Itu harus kita mengerti. Setiap pencobaan itu pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Sebab Allah itu setia. Sebab pada saat kamu dicobai dikatakan, Dia akan memberikan jalan keluar kepadamu sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya Tuhan telah memberikan solusi sebenarnya. Pada saat kita mengalami cobaan, kita harus terus setia kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Allah yang setia. Tetapi kadang kita enggak setia menghadapi pencobaan itu. Sehingga kita lari dari pencobaan itu. Lari kan? Ini masalah terjadi. Inilah masalah yang terjadi. Karena itu kalau kita melihat di sana, kenapa di kantong-kantong Kristen itu dukun itu laris. Laris dukun di sana. Karena itu orang ingin tahu cepat. Ya, tahu tepat di mana dia. Umpamanya seperti kalau Tio kehilangan HP. Kalau di Sumatera bisa udah tanya dukun, siapa yang ngambil? Katanya kan, di mana itu kan? Supaya tahu. Ya kan? Karena gak merahkan. Sehingga apa ini yang terjadi? Pada saat ada pencobaan kita bisa lari kepada orang-orang yang tahu. Ya kan? Karena keinginan tahu. Dia gak sabar menantikan. Cobaan kan itu kan. Sakit kita. Menderita. Oh di sana ada yang dapat langsung menyembuhkan. Ya, mungkin 1-2 hari nggak tergoda. Seminggu nggak tergoda. Aduh semakin parah. Akhirnya iyalah ayo kita ke sana. Nah itu kan tergoda. Nah di saat pencobaan itu melanda, disitulah kita harus kuat. Karena apa? Pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa. Karena itu kalau kita bandingkan di dalam Yakobus pasal 1, kita coba buka Yakobus pasal 1. Ya, Yakobus pasal 1 itu berbicara bagaimana tentang hal itu kita lihat. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-2 dikatakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Wah ini luar biasa kalimat ini ya. Ya. Kita disuruh oleh firman Tuhan apa? Berbahagia apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Karena itu sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Jadi kita mengalami pencobaan itu supaya apa? Supaya iman kita itu bertumbuh di dalam Tuhan. Apakah kita setia atau tidak? Di tengah-tengah kita mengalami pencobaan. Ya kan? Apa kita setia? Ini diibaratkan karena itu di sini dituliskan kepada orang-orang perantau. Yakobus menuliskan surat ini kepada orang-orang perantau yang merantau dari daerahnya ke daerah lain. Ini ditulis oleh Yakobus kepada orang-orang Yahudi yang di luar Palestina. Di luar Palestina itu mereka merantau. Ini dinasihatkan supaya mereka pada saat mereka menghadapi pencobaan masalah, mereka harus berbahagia. Karena itu adalah ujian iman kita.
Ibaratnya kita semua orang perantau, ya, orang perantau. Kalau di sana di Sumatera rasanya aman, ya, aman di sana. Aman apa? Beribadah aman, nggak ada digangguan, tenang. Ya, adzan pun nggak ada di sana kan. Salah seminggu saya sana nggak pernah dengarkan adzan. Tenang di sana. Tetapi hal itu dikatakan karena ketenangan itu nggak ada tantangan, ya, nggak ada tantangan. Coba kalau di perantau mungkin budaya bisa berbeda, ya kan? Tantangan juga, ya. Perbedaan agama bisa jadi tantangan. Nah sebenarnya tantangan itu membuat kita bertumbuh iman kita. Pencobaan itu membuat iman kita bertumbuh, di mana kita semakin tahan kuat dalam pencobaan. Disitulah kita akan semakin bertumbuh. Karena itu James Adam mengatakan dalam bukunya, pada saat seseorang menghadapi pencobaan, pada saat seseorang itu menghadapi masalah, ada hal yang dia cantum sana. Ada orang pada saat menghadapi masalah, dia lari dari masalah. Dia tidak mau menghadapi masalah, dia lari dari masalah. Dia berputar dari masalah. Sehingga apa? Sehingga dia nggak kuat menghadapi masalah. Ya kan? Ada masalah, dia nggak mau lari. Ada masalah, lari. Sehingga dia tergoda. Yang kedua, pada saat ada masalah, dia memutari masalah. Sehingga dia tidak mampu pada saat menghadapi masalah. Yang ketiga, pada saat dikatakan pada saat ada masalah, dia menerobos masalah itu. Sehingga pada saat dia menerobos masalah itu, dia bisa lewati masalah itu. Sehingga dia kuat menghadapi masalah. Ya. Jikalau kita menghadapi masalah, kita harus terobos masalah itu. Supaya kita semakin hari semakin kuat menghadapi masalah itu. Sehingga masalah-masalah pencobaan-pencobaan kecil enggak kita anggap. Jadi kita tenang. Ya, ini yang ditanam di berbatu-batu. Yang ketiga adalah yang jatuh dalam semak duri. Ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan lanjut mereka terhimpit oleh khawatir dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah. Nah, dikatakan di semak duri. Benih itu ditaburkan di semak duri. Semak itu semakin bertumbuh, akhirnya benih itu dihimpit. Dihimpit sehingga benih itu enggak bertumbuh. Oleh semak duri itu. Biasanya semak duri itu berduri. Semak duri itu berduri. Ketika benih itu mau tumbuh, dia semakin hari. Ini masalahnya apa? Masalah tentang kekhawatiran. Masalah kekhawatiran ini yang membuat iman orang itu enggak bertumbuh. Ya kan? Padahal di Alkitab mengatakan kamu jangan khawatir. Jangan kamu khawatir. Itu diingatkan oleh Yesus dan juga oleh surat-surat yang ditulis oleh Paulus. Dijelaskan supaya kita jangan khawatir. Karena kekhawatiran itu yang menghantui setiap manusia. Sekarang kan orang khawatir. Ya kan? Khawatir karena ada perang, khawatir dampaknya apa? Ekonomi. Mulai orang khawatir. Karena itu di dalam Matius pasal 6 ya, ayat 25, apa yang dikatakan di sana? Kita lihat dalam Matius pasal 26, pasalnya yang ke-6 ayat 25, pasal 6, Matius pasal 6. Ya. Apa yang dikatakan di sana? Ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Pertama, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Tuhan telah menjamin akan hidup kita. Karena apa?
Karena sebelum manusia diciptakan, Allah telah menyediakan fasilitas di dalam kehidupan kita. Ya. Karena itu manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Diciptakan dulu semua, dikomplitkan oleh Tuhan, maka diciptakanlah manusia tinggal di bumi ini. Karena itu dikatakan dalam Matius pasal 6 ini dikatakan, jangan, ya, itu karena itu aku berkata kepadamu, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Kita nggak usah khawatir. Kalau kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan jamin hidup kita. Kita lanjut, akan apa yang hendak kamu makan? Ya, ini kebutuhan. Karena itu Adam dan Hawa menikmati kebutuhan. Disediakan semua buah-buahan. Disediakan semua segala kebutuhan manusia disiapkan. Ya kan? Kita kembali ke sana. Enak ya dulu. Ya, nggak usah khawatir, nggak usah tentang kebutuhan makanan. Ini yang selalu dipertentangkan, dimasalahkan oleh manusia tentang makanan. Padahal firman Tuhan mengatakan, nggak usah khawatir kita akan apa yang hendak kau makan, ya kan? Dan juga yang kedua apanya? Atau minum. Ini kebutuhan primer, ya kan? Minuman. Sebentar lagi orang susah mencari air minum. Ya. Jadi orang sekarang itu kenapa orang semakin miskin? Air minum pun dibeli, ya kan? Semakin hari semakin memikirkan airnya apa? Air minum. Kalau zaman dulu dipikir nggak air minum, enggak langsung diminum bisa juga. Waktu saya kecil hanya pergi ke air pancur di sana minum, enak, segar. Tapi kalau sekarang, tetapi diajar orang, jangan kamu khawatir tentang apa yang kau makan, apa yang kau minum. Ini kekhawatiran, ya. Dan juga dikatakan, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kau pakai. Khawatir akan tubuhnya. Sekarang kan banyak orang tidak lagi mau menerima dirinya. Ya. Sekarang kan banyak. Sekarang kalau kita lihat, kalau hidungnya peset nggak pede, ya kan? Sehingga hidungnya dibikin mancung, ya kan? Korea, ya kan? Nggak pede lagi kalau dia kulitnya hitam, sehingga dibilang ada air mandi susu, ya kan? Supaya putih. Banyak hal terjadi sini. Tapi akan tubuh ini. Karena itu kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita nggak bisa menerima diri. Kita akan minder, nggak bisa menerima diri karena keberadaan kita. Karena itu banyak orang pergi ke Korea. Untuk apa? Direnovasi mukanya, ya kan? Semua. Jadi dia tidak kenal siapa dirinya. Ya, banyak saat ini masalah. Ketika dia menikah, anaknya jelek-jelek. Wah, katanya ini bukan turunan saya ini katanya. Padahal bisa kembali. Ya, begitulah orangnya. Ya kan? Dilihat foto kecilnya. Oh kok sama gitu kan? Nah ini kadang-kadang kita bisa menipu manusia, tapi kita tidak bisa menipu Tuhan. Ini yang terjadi saat-saat ini, sehingga banyak orang khawatir akan hidupnya, tetapi firman Tuhan sudah menjamin. Firman Tuhan telah menjamin, karena itu dikatakan akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh ini lebih penting dari pakaian? Ini. Pandanglah burung-burung, baru Tuhan memberikan ilustrasi ke sana. Tuhan memberikan gambaran, lihatlah burung-burung. Burung-burung itu enggak kerja di pabrik. Ya. Enggak kerja di mana-mana, tapi Tuhan jamin dia bisa hidup. Ya kan? Dia hidup. Ya.
Kadang-kadang kalau orang kampungnya protes. Kenapa Pak katanya burung-burung itu bisa hidup? Kan dia mencuri katanya. Mencuri apa? Mencuri yang kami tanam katanya. Ya, saya balikan lagi. Sebelum manusia diciptakan, burung-burung sudah ada. Kan bisa hidup. Ya kan? Kadang-kadang itu kita harus main. Nah ini masalahnya. Ya, lihat bunga bakum katanya yang seperti shalom, yang indah-indah. Nah, ini. Jadi kalau kita diajak di sana, jangan kita khawatir. Jangan kita khawatir karena apa? Karena hidup kita ini serahkan semua kepada Tuhan. Ya. Karena itu 1 Petrus 5:7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya karena dia akan memelihara engkau. Jadi kalau Anda khawatir, coba berdoa, Tuhan tolong saya ini khawatir ini. Nah kan, saya ini khawatir akan hidup saya ini. Apa yang saya akan makan, Tuhan tolong saya. Nah ini yang perlu. Disitulah pada saat kita khawatir, kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan akan memberikan jalan keluar akan kekhawatiran kita. Ini perlu sekali dalam hidup kita. Dikatakan jangan kau selanjutnya himpit oleh kekhawatiran kekayaan. Nah ini. Dan kenikmatan hidup. Nah ini. Inilah yang disebut tentang kekayaan. Ya. Karena perhatikan di dalam Matius pasal 4. Matius pasal 4 itu ayatnya ke-6 sampai ke-8 itu dikatakan. Ketika itu setelah Yesus dibawa ke bumbungan bait Allah, maka dikatakan iblis membawa Yesus ke gunung. Dia perhatikan, dia perlihatkan semua kekayaan dunia ini. Kalau engkau tunduk kepadaku, engkau akan kuberikan semuanya. Tentang ditawarkan tentang kekayaan dalam hidup kita. Ya kan? Yang dikejar orang siapanya? Kekayaan. Karena kesenangan-kesenangan dunia inilah semakin orang itu jauh daripada Tuhan, semakin dia dikatakan kekhawatirannya kapan kekayaan itu senantiasa orang tidak puas karena kaya. Kekayaan itu bisa diambil. Karena itu iblis tawarkan kekayaan. Ya kan? Kekayaan itu ditawarkan oleh iblis kepada manusia. Ya, kalau kita lihat, gak ada orang yang puas. Udah uangnya miliaran, kurang terus. Ya kan? Gak ada. Karena itu dikatakan oleh Tuhan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kira cukup aja. Jangan kira setelah Anda punya uang 1 miliar pasti kurang. Ya kan? 2 miliar pasti kurang. Lihat aja kekayaan orang-orang itu. Ya kan? Kalau uangnya 20 miliar kan harusnya udah tenang-tenang ya kan? Ya. Tapi akhirnya apa? Masuk penjara. Ya kan? Nah, ternyata uang itu tidak bisa membawa kebahagiaan. Kebahagiaan. Ya. Semakin kita ada uang semakin kurang. Ya. Semakin kurang. Jadi karena itu kadang-kadang orang kaya itu dari sombong. Ya. Karena itu dikatakan dalam Yeremia pasal 9 ayat 23 di sana dikatakan, jangan engkau bermegah karena apa? Kekayaanmu. Ya kan? Jangan engkau bermegah karena kekayaanmu, karena kekayaan itu membuat kita sombong. Ya. Akhirnya pada saat kita punya segalanya, maka kita hanya mengatur orang lain.
Kalau dikatakan kalau saya tidak ada, oh mungkin dia nggak akan berhasil. Mulai kekayaan itu, mulai kesombongan. Ya kan? Jadi kekayaan itu membuat orang sombong. Karena itu cukupkanlah. Sudah cukup aja. Ya kan? Ya kan, oh anak muda sekarang kan cari teman hidup, wah yang cukup lah katanya. Cukup punya mobil katanya. Cukup punya rumah, cukup semuanya gitu kan. Jangan. Kita itu mencukupkan diri kita dengan apa yang ada dalam hati kita. Yang terakhir dikatakan di sana ayat 14, ayat 15 ya. Yang jatuh dalam semak duri, terus ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang selalu mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik. Menyimpan firman Tuhan itu di dalam hatinya dengan baik. Artinya menyimpan, menjaga hidupnya dengan baik. Ya, karena itu dikatakan di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Siapa yang hafal? Amsal 4 ayat 23 berbicara, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, penting kita menjaga hati kita ini. Menjaga hati supaya firman itu tidak diambil oleh si iblis. Menjaga hati supaya hati kita itu tenang. Kalau enggak jaga hati, ya, kalau kita enggak menjaga hati, disitulah kita sakit hati, ya kan? Nih, kita harus menjaga hati kita dengan baik. Karena menurut penelitian yang diungkapkan, penyakit itu datang 50% dari diri kita. Itu diungkapkan 50% dari diri kita. 20% itu bisa dari makanan. 30% bisa dari mana-mana. Ya kan? 50% otomatis. Kenapa? Karena 50% ini yang menyangkut di dalam hati kita. Coba kan? Coba dia tadi kehilangan HP. Kan dia terus berpikir. Mungkin nggak akan kembali lagi, tapi dia pikirkan terus. Kan itu menyusahkan dirinya. Ya kan? Kita disakiti. Kita memikirkan dia belum tentu memikirkan kita. Ya kan, anak-anak muda gitu kan. Ya, dia diputuskan, dia pikirin lagi apa dia. Padahal dia sudah dengan orang lain. Ya kan? Hati kita harus dijaga. Karena itu dikatakan hati dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan hati yang gembira adalah obat. Hati kita perlu dijaga supaya firman itu bertumbuh di dalam hati kita sehingga menghasilkan buah. Ya, jadi perlu menjaga hati kita ya. Ya, jangan sering tersinggung. Jangan cepat marah. Jangan cepat umpamanya emosi, itu mengganggu hati. Ya kan? Saya kira supaya kita menjaga hati. Kalau ada satu, lewat aja lah. Ya, satu jangan simpan di hati. Kan biasanya istri atau suami gitu kan. Kadang-kadang si istri menyakiti 1 kali, katanya. Simpan dalam hatinya. Sakiti lagi 2 kali. Ya, tunggu sampai 3 kali. Awas kamu, katanya kan. 3 kali, awas. Ini batasnya, katanya kan. Wah, katanya awas kalau 3 kali. Kamu gitu lagi, saya akan mensimpan dalam hati. Padahal enggak mengampuni, karena Tuhan katakan mengampuni kan. Karena itu mungkin Petrus juga mengaku seperti itu. Karena itu dalam Matius pasal 18 ayat 21. Ya, coba siapa yang bisa baca? Matius 18 ayat 21. Mungkin ini pengalaman Petrus itu ya. Coba dibaca satu orang, Matius 18. Matius. Ya, apa katakan Petrus kepada Tuhan Yesus?
Berapa kali aku harus mengampuninya saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Nah ini pengalaman Petrus. Petrus bertanya, penasaran Petrus, sampai berapa kali saya harus mengampuni katanya. Soalnya orang sudah menyakiti saya sampai 7 kali. Ada batasan nggak pengampunan. Jadi kalau Anda tersinggung, jangan simpan, jangan hitung-hitung orang yang menyakiti Anda. Kapan Anda balas dendam? Jangan. Kata Tuhan Yesus kepada apa? Kepada Petrus, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7. Enggak terbatas pengampunan itu. Nah inilah menjaga hati kita, supaya hati kita terus plong, tenang, ada damai sejahtera dalam hati kita, ada kasih di dalam hati kita. Itulah orang Kristen yang berbuah. Orang Kristen yang berbuah ada kasih yang luar biasa. Ada apa? Damai sejahtera, ada kesabaran, ada sukacita, ada damai sejahtera dalam hati kita, sehingga apa? Kita semakin berbuah di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi jangan, ya. Jadi relasi kita dengan sesama itu baik. Ya istri-istri kalau ada dendam, udah hapuskan aja. Ya, jangan hitung-hitung kesalahan suamimu. Suami, jangan hitung-hitung kesalahan istrimu. Lepaskan semuanya. Jadi hatimu tenang. Ya, tidak ada masalah. Ya, harus berdamai dengan Tuhan. Ya, jadi itulah pesan saya, supaya kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini. Kami kembali diingatkan oleh firman Tuhan. Banyak masalah yang dihadapi. Banyak benih firman Tuhan yang ditaburkan di jalan, sehingga iblis mengambilnya. Banyak juga yang diberbatu-batu, sehingga mereka tidak kuat di dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi pada saat ada pencobaan. Yang ditabur di semak duri karena kekhawatirannya, akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Tetapi yang ditaburkan di tanah yang baik, maka benih itu bertumbuh. Kami rindu Tuhan, supaya firman yang kami dengar itu ditaburkan di tempat yang benih yang baik, sehingga di dalam hati kami, sehingga firman Tuhan itu dapat kami jaga dengan baik, sehingga firman Tuhan itu bertumbuh di dalam kehidupan kami, semakin berakar, sehingga pada saat kami menghadapi segala sesuatu, firman Tuhan berbicara kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami Tuhan, berkatilah firman yang kami dengarkan, supaya firman Tuhan yang kami dengarkan itu tidak diambil oleh si iblis setelah kami keluar dari tempat ini. Tetapi biarlah firman yang kami dengar Tuhan materaikan di dalam hati kami, sehingga kami tetap bersukacita sampai kami ke rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih, biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya persilakan kembali. Ya. Puji Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Pendeta Saud Sihombing. Terima kasih Pak Saud, kiranya Tuhan Yesus yang akan terus memberkati pelayanan Bapak, keluarga Bapak, dan segala yang Bapak kerjakan. Dan berbahagialah kita semua jemaat Tuhan yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah seperti kata yang disampaikan tadi oleh Pak Saud, biarlah firman ini boleh tertanam di dalam hati kita. Kita dimampukan oleh Tuhan
melalui Roh-Nya yang kudus untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan Bapak Ibu, sebentar kita akan persembahan kita kepada hamba-Nya yang terkasih Natalia. Saya memohon untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman yang telah ditaburkan. Berkati firman ini Tuhan agar dapat menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Sebentar lagi juga Tuhan kami akan mengumpulkan persembahan. Engkau yang memberkati persembahan ini agar dapat dipergunakan untuk pengabaran Injil-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi kepada Bapak Ibu, dan kita akan mengangkat pujian ini. Ku persembahkan hidupku kepada hamba-Nya akan mengumpulkan persembahan. Saya persilakan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, ku kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati, dan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan warta jemaat saya persilahkan waktu dan tempat. Ya, siapa? Bu Neneng? Ya, salam Bapak Ibu, salam kembali ya, juga yang di Zoom. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan rahmat-Nya kita bisa beribadah tempat ini ya, memakai tempat yang punya tempat pun masih diberikan kepercayaan oleh Tuhan menolong kita untuk beribadah di tempat ini. Dan bersyukur juga untuk setiap putra-putri kita yang masih mau melayani Tuhan di tempat ibadah kita. Bersyukur juga buat keluarga Ibu Saud tentunya yang sudah melalui proses kedukaan ya Bu ya, pemakaman orang tua yang tercinta, dan sudah kembali ke Bandung dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mendengarkan warta jemaat, kita akan menyimak satu persatu. Nah, persembahan Minggu tanggal 15 September sebesar 398. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah memberikan persembahan. Dan bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan melalui Bank NISP, silahkan melihat di rekening tersebut. Kapan saja, berapapun jumlahnya, silahkan ya Bapak Ibu ya. Berikut. Nah, sekarang yang tanggal 22, karena minggu kemarin yang tanggal 15 ya, diinfokannya sekarang. Tanggal 22, persembahan juga sudah terkumpul 415.000. Jadi ada 2 kali pengumuman persembahan selama 2 minggu Bapak Ibu ya. Di sini juga selama bulan September kita melihat ada saudara-saudari kita, bahkan orang tua yang memperingati ulang tahun dengan bertambahnya usia mereka. Bersyukur Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai kehidupan mereka. Di antaranya Joseph, Pak Pur, dan Alfonsus, ya, Rainer lah ya, Rainer. Dan juga ada pernikahan, pernikahan, ulang tahun pernikahan saya sendiri dengan suami. Ya Bapak Ibu, bersyukur kepada Tuhan, keluarga kami selalu dilindungi, disertai, dan Tuhan semakin menyatakan kasih dan kemurahannya kepada kami keluarga. Ya, next. Demikian juga kita akan menyambut bulan Oktober Bapak Ibu. Wah, sudah ada tertera ya, siapa saja yang berulang tahun di bulan Oktober. Salah satunya tanggal 1 Oktober itu adalah Pendeta Yopi, Gembala Sidang kita, Gracio, ya Tio ya Ibu Mei. Oh ya betul, Tang Meno. Tio juga, ya Tio ya, tanggal 1 Oktober itu sudah hadiahnya dari Tuhan ya, HP ya.
Lalu tanggal 6 Amos, dan tanggal 20 Oktober yaitu Deborah ya. Amos dan Deborah ini sepupu yang jauh di sana tetapi tetap keluarga kita di dalam Tuhan ya. Kita doakan mereka selalu supaya semakin bertambah usia, semakin bertumbuh dan berhikmat di dalam iman kerohanian mereka ya. Next, selanjutnya. Nah, untuk pelayanan minggu depan tanggal 6 Oktober itu sambil ada perjamuan kudus ya Bapak Ibu. Yang membawakan khotbah yaitu Pendeta Alex, yang memimpin pujian Ibu Olsia dan tim. Lalu yang memain musik pun seperti sekarang ini main kembali minggu depan ya. Kita berdoa untuk persiapan mereka supaya Tuhan benar-benar menolong, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan yang membawakan warta jemaat juga Ibu Ade, dan yang melaksanakan operator recording juga Pak Purnomo. Terima kasih. Selanjutnya khotbah Pak Yopi melalui Radio Cepi, yaitu setiap hari Senin pukul 7 pagi Bapak Ibu ya. Jadi bagi siapa yang ada kesempatan, ada waktu, ingat nih setiap hari Senin jam 7 pagi ada pemberitaan firman Tuhan di Radio Cepi yang disampaikan oleh Pendeta Yopi ya. Dan pokok-pokok doa hari ini adalah seperti biasa, bangsa dan negara, pemilihan kepala daerah, dan seterusnya ya. Kita menyimak dan tambahan mungkin kita akan terus berdoa buat keluarga Ibu Sahut supaya penghiburan demi penghiburan, kekuatan demi kekuatan senantiasa melimpah-limpah ya. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama. Kami bersyukur pada hari ini ya Tuhan untuk kesempatan-Mu kepada kami sehingga kami bisa beribadah di tempat ini dengan keadaan tenang, dengan keadaan damai. Dan kami juga bersyukur buat gereja-gereja Tuhan yang berada di area ini pun boleh melaksanakan ibadahnya. Biarlah semakin banyak orang yang memuji memuliakan Tuhan, semakin banyak orang yang datang menyembah Tuhan melalui rasa syukur mereka atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami juga bersyukur ya Tuhan kalau pada hari ini kami boleh diperlengkapi oleh firman-Mu. Firman-Mu mengatakan, mengingatkan kepada kami bahwa kami lebih semakin baik lagi memberi diri kami untuk menerima firman-Mu, supaya firman yang Kau taburkan di dalam hati kami, pikiran kami boleh bertumbuh, berbuah, berkembang dan semakin menjadi berkat bagi orang lain. Tolonglah kami ya Tuhan supaya ketika kami teringat firman-Mu, biarlah firman-Mu itu juga boleh merema di dalam setiap kehidupan kami hari demi hari. Tuhan, pada hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan yang terus menolong bangsa dan negara kami dari setiap aspek, dari setiap bidang. Kami rindu pemulihan demi pemulihan boleh terjadi. Kami rindu ya Tuhan semakin banyak orang yang memuliakan Tuhan, memuji nama Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Baik di dalam pemerintahan, baik di dalam setiap daerah, baik di dalam aspek kehidupan rakyat-Mu ya Tuhan, biarlah semakin mereka melihat, mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya juru selamat kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pemerintahan boleh memberikan hidupnya sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Melalui profesi mereka, melalui tanggung jawab mereka untuk memajukan, menumbuhkan bangsa Indonesia yang tercinta ini. Biarlah mereka boleh menjadi terang dan garam dunia di tengah-tengah pemerintahan Republik Indonesia, di tengah-tengah masyarakat yang Engkau percayakan sebagai penyambung lidah-Mu, sebagai perpanjangan surat Yesus Kristus. Kami berdoa buat pemimpin yang tertinggi sampai yang terbawah, dari pusat sampai kepada daerah, biarlah mereka memiliki kontribusi yang baik, yang benar sebagai wakil rakyat, sebagai pemimpin pemerintahan, boleh memiliki kejujuran, boleh memiliki tanggung jawab yang benar-benar di hadapan Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan biarlah sesuai dengan visi dan misi negara Indonesia, dan mereka boleh berpikir untuk memajukan, menumbuhkan setiap aspek-aspek yang ada di negara Indonesia, baik itu perekonomian, pendidikan, sosial, bahkan politik. Biarlah boleh meminimalis setiap kecurangan, setiap ketidakadilan,
dan setiap keegoisan di dalam partai demi partai maupun golongan demi golongan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gereja-gereja Tuhan, biarlah gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini semakin bertumbuh, semakin menjadi gereja yang kudus dan am, semakin gereja-gereja yang membawa damai, semakin menjadi gereja-gereja perpanjangan tangan Tuhan untuk setia menyampaikan firman Tuhan, menjadi gereja garam dan terang dunia, di mana gereja boleh berdiri bertumbuh untuk menjangkau jiwa-jiwa yang dalam kegelapan menuju terang-Mu yang ajaib. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah penginjilan di Indonesia ini selalu berjalan dengan baik dan lancar. Kuasa Roh Kudus memberikan semangat, daya juang, bahkan keberanian hikmat-Mu kepada setiap hamba-hamba-Mu yang setia di dalam pemberitaan Injil, baik di kota-kota besar, di pelosok-pelosok desa, bahkan sampai pedalaman-pedalaman. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Setiap Roh Kudus bekerja berkarya di dalam setiap penginjilan, bahwa Roh Kudus pun akan menyentuh setiap orang-orang yang mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pelayanan-pelayanan, biarlah Tuhan yang terus mengurapi, Tuhan yang terus memakai mereka supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Secara khusus ya Bapak, kami juga berdoa buat cuaca yang sekarang silih berganti, pancaroba yang silih berganti, ada hujan yang ekstrim, masa kemarau yang ekstrim. Itu semua ya Bapak mempengaruhi setiap kehidupan perekonomian kami, mempengaruhi setiap keadaan kondisi tubuh dan fisik kami. Tapi kami percaya Engkau berdaulat di atas segala-galanya. Engkau sanggup dan mampu memulihkan setiap apa yang terjadi di negara Indonesia. Engkau juga yang mampu menyentuh setiap hati anak-anak-Mu terlibat di dalam bakti sosial terhadap orang-orang atau daerah-daerah yang terkena bencana, baik itu bencana gempa bumi, baik itu bencana banjir maupun bencana kemarau yang berkepanjangan. Kami berdoa ya Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, biarlah Tuhan terus memulihkan keberadaan kami. Tuhan mewujudkan setiap cita-cita dan harapan jemaat-jemaat-Mu. Tuhan yang menolong anak-anak-Mu yang sedang kuliah, yang sedang belajar di bangku sekolah, yang sedang bekerja, yang sedang berkarir. Tuhan tolong mereka semua. Jadikan mereka anak-anak-Mu yang semakin mengandalkan hidupnya kepada Engkau, semakin mempercayakan hidupnya kepada Engkau, dan semakin menjadi berkat dipakai oleh Engkau untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Lindungilah, kuasai mereka ya Tuhan di dalam setiap pergaulan, supaya dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang buruk, supaya anak-anak-Mu sekalipun berada tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka tetap mempertahankan iman mereka, menjadi garam dan terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, secara khusus kami juga berdoa buat keluarga besar dari Ibu Saud. Biarlah penghiburan kekuatan Allah semakin nyata hari demi hari. Biarlah kami melihat bahwa penghiburan dari Roh Kudus yang maha sejati tidak pernah lepas dan tidak pernah berlalu di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu tempat ini yang mengalami pergumulan tentang sakit penyakit, baik itu Pak Alex dalam jantungnya, Ibu Olsia juga di dalam jantungnya. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup menyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, dan Engkau pun akan terus memberikan kekuatan, kemampuan kepada anak-anak-Mu untuk bisa menjalaninya, menghadapinya bersama dengan Engkau. Apabila mereka terus sedang memakai obat dan perawatan dokter, tapi Tuhan, kami percaya Engkau pun akan memakai obat dan dokter yang dijadikan sarana untuk kesembuhan mereka. Secara khusus kami juga berdoa buat keluarga Gembala Sidang kami Bapak Yopi. Tuhan yang terus memberikan kesehatan kepada beliau, baik kepada Ibu Yani dan seluruh keluarga. Tuhan memakai keluarga ini menjadi saluran berkat, baik melalui pelayanan mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, dimanapun mereka berada. Kasih setia Tuhan menyertainya. Kami berdoa ya Tuhan buat
Anak-anak-Mu yang akan berulang tahun di bulan mendatang, kami juga memohon campur tangan Tuhan terlibat di dalam kehidupan mereka selalu, membukakan jalan keluar bagi setiap pergumulan yang mereka hadapi dan menyatakan kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat proses kelahiran, mungkin sebulan atau setengah bulan lagi kepada Ibu Leva. Tuhan tolong kandungan yang ada di dalam perutnya, Tuhan terus menolong, menyatakan kasih-Mu agar bayi yang ada dalam kandungannya senantiasa dalam keadaan sehat, kuat, lahir dengan normal. Dan segala sesuatunya kami percayakan, kami doakan kepada Engkau. Engkaulah Allah yang penuh kasih. Tangan-Mu selalu menolong setiap anak-anak-Mu yang selalu mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapak. Akhirnya kami juga mempercayakan setiap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan minggu depan pun tibakan kami kembali untuk beribadah di tempat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, bahkan rindu untuk selalu memuji memuliakan Tuhan. Bagi Pak Nelson juga Tuhan, hamba-Mu berdoa biarlah Engkau menyembuhkan sakitnya, memberikan selalu kesegaran, kekuatan dalam tubuhnya, dan terus nantiasa memberi hati hidup untuk memberitakan firman Tuhan, khususnya di daerah Kuningan yang beliau adopsi. Biarlah semakin banyak orang-orang yang percaya datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan sepenuhnya, mempercayakan setiap doa-doa kami, biarlah hanya kehendak-Mu lah yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dalam persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai, dan setiap firman yang telah didengarkan boleh tertanam dalam hati dan dapat dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau sukacita. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang daripada Tuhan. Amin. Penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang
percaya bahwa Engkau yang terus akan menjadi penolong dalam kehidupan kami, dalam segala keadaan yang kami hadapi. Engkau tetap setia berada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini sampai siang hari ini. Kalau semuanya boleh berjalan lancar sesuai dengan kehendak-Mu, biarlah apapun yang kami lakukan semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati kepulangan kami ke tempat kami masing-masing Tuhan. Kami terus percaya dan meyakini bahwa hanya Engkau yang akan terus menjaga langkah kehidupan kami, kemanapun kami melangkah dan apapun yang kami lakukan, Kau terus berserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya dan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari yang percaya dan mengasihi Tuhan sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Pak Yopi, Bu Yani, Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu Bapak, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.